Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 11 Juli 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Benediktus Abbas yang dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat dengan meninggalkan kehidupan duniawi. Lahir di Nursia, Italia Tengah sekitar tahun 480. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang lumayan kaya. Untuk karier politiknya, ia diutus ke Roma melanjutkan studi. Tetapi ketika di Roma, ia sangat menderita karena biaya tinggi dan cara hidup yang tidak cocok. Maka ia tinggal agak jauh dari kota bersama orang-orang Kristen yang saleh dan terus studi sekaligus praktek askese. Akhirnya ia memutuskan untuk menyendiri jauh dari kehidupan keramaian kota. Selama 3 tahun ia bertapa, dibantu oleh Romanus, seorang petapa lain, dalam bimbingan rohani dan makan minum. Tatkala pemimpin biara dekat gua itu meninggal, ia diminta oleh para biarawan itu untuk memimpin mereka. Benediktus pun menyanggupi. Namun ketika sampai di biara, ternyata hidup mereka tidak sejalan. Banyak yang tidak disiplin, lemah untuk memperbaiki hidup dan sebagainya. Maka akhirnya usaha Benediktus untuk membaharui komunitas biara itu ditolak oleh para anggota, bahkan ia pernah diracun. Ia kemudian kembali ke Gua Subiaco dan mulai mengumpulkan pertapa yang terpencar-pencar. Dan saat itulah ia mengumpulkan para pertapa dalam satu komunitas pria yang hidup untuk Tuhan. Saat itu jugalah akhirnya terkenal banyak pertapa yang datang ke tempatnya. Dan akhirnya Benediktus pun dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik di Eropa Barat, meninggalkan keduniawiannya. Bacaan hari ini, bacaan pertama menggambarkan bagaimana pergulatan Yakub dengan Allah, dan ketika Yakub menang, namanya diubah menjadi Israel. Sedangkan pada bacaan Injil, 2 hal ditampilkan, yang sebagian bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu karena kerasukan setan. Dan yang kedua, ajakan bagi para murid untuk mohon kepada Tuhan yang mempunyai tuayan agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita ambil beberapa poin untuk kita renungkan. Dari riwayat hidup Santo Benediktus, kita melihat bagaimana pilihan itu diambil Benediktus bukan karena keserakahan duniawi, tapi pertama-tama ingin melaksanakan kehendak Allah, meninggalkan kemewahan duniawi ke padang gurun untuk bertapa, mencari kehendak Allah, neges kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani meninggalkan kemapanan kita dan kemudian selalu neges kehendak Allah? Tidak perlu bertapa di padang gurun, tetapi cukup kalau setiap malam kita neges kehendak Allah dengan memeriksa batin kita selama hari itu. Dengan cara itu pun kita sudah mau mencari kehendak Allah. Yang kedua, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang yang bisu karena kerasukan setan. Sayangnya, reaksi orang hanyalah sebatas kekaguman, bahkan nyinyir kepada Yesus. Orang kagum, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Maka orang-orang heran. Harusnya sampai pada pengalaman iman, tidak hanya kagum, tapi kemudian menjadi muridnya. Bukan bahkan sebaliknya, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa pengulu setan. Bagaimana sikap kita berhadapan dengan karya-karya Allah yang masih bekerja sampai hari ini? Apakah semakin mempertebal iman kita? Ataukah seperti orang-orang nyinyir? Harapannya dengan itu semua iman kita semakin mendalam dan diperkembangkan. Berikutnya Yesus tergerak hati oleh belas kasihan karena orang-orang yang mengikutinya seperti domba tanpa gembala. Maka ia minta agar Tuhan mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pertanyaannya mendasar. Siapa yang siap untuk diutus menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan? Siap untuk memanen. Kita jangan hanya menuntut meminta Tuhan, tapi kita siapkan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk siap menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan sebagai imam, biarawan dan biarawati. Tapi yang terbaik untuk pekerja-pekerja itu dengan mendorong, merelakan anak-anak kita untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Paling tidak kita bisa berdoa untuk tumbuhnya panggilan dan untuk kesetiaan bagi mereka yang telah terpanggil entah sebagai imam, biarawan maupun biarawati, agar akhirnya tetap terjaga pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan untuk menuai panenan. Dengan demikian pula, panenan ini akan tidak sia-sia, melainkan terus dipanen dan berguna untuk banyak orang. Maka mari kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita agar siap untuk bekerja di kebun anggur Tuhan.
Semoga hari ini kita semakin mampu mendengarkan sabda-sabdanya, menanggapinya, dan akhirnya mewujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, memimpin kami dengan orang-orang yang berani meninggalkan kemapanannya untuk melaksanakan kehendak-Mu. Maka bantulah kami agar kami setia pada iman kami, dan dengan demikian kami semakin memampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami semakin mampu juga meninggalkan kemapan dan duniawi untuk mencari kehendak-Mu dengan selalu mengadakan pemeriksaan batin sebelum tidur, agar kami semakin mampu untuk mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu. Anugerahlah kepada para imam biara-biarawati kesetiaan dalam menanggapi panggilan-Mu dan memimpin umat menuju kepada surga abadi. Semoga iman umat-Mu semakin kuat kokoh, sehingga mereka juga mampu untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dari segi ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka merasakan kasih setia-Mu. Untuk itu, limpahkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap menghimbau, mengingatkan, bahkan sedikit mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan sekalipun sudah menjadi endemi. Kita jaga kesehatan masing-masing dengan tetap cuci tangan pakai air sabun yang mengalir, pakai masker, jauhi kerumunan, hidup sehat, dan tetap mencoba makan makanan yang bergizi untuk keselamatan kita. Saya masih mengingatkan dan mengundang tanggal 18 Juli nanti akan ada misa inkulturasi dengan gamelan berbahasa Jawa, dilanjutkan dengan resmian pemberkatan gedung serbaguna kita yang sudah selesai namun belum ada isinya. Harapannya dengan diresmikan lalu bisa dipakai berbagai kegiatan, dan pelan-pelan isi gedung itu akan segera bisa terrealisasi agar pelayanan pastoral kita semakin maksimal. Saya mengundang semua saja untuk terus terlibat dalam kehidupan menggereja agar gereja kita semakin berkembang dengan 3 cara: doa, tenaga, dan dana. Semoga dengan semuanya ini kita semakin mampu menyatakan hidup sebagai anak-anak Allah, menomorsatukan kerajaannya seperti Santo Benediktus Abbas. Kepada semua saja, pribadi maupun lingkungan yang bernaung di bawah Santo Benediktus Abbas, saya ucapkan selamat dan profisiat. Semoga mampu menadan Santo Benediktus Abbas yang mengutamakan hidup rohani daripada hidup duniawi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat.
Tuhan memberkati.